Amin. Yang masih duduk saya persilakan berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan melompat-lompat memuji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi. Salam saudara. Shalom. Ada sukacita. Amin. Yang bersukacita katakan samping kiri kanan. Ayo berdirilah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku.
Saudara Mudi mempersembahkan lagu pujian kita ke depan.
pola kita, setiap rencana kita, Tuhanlah yang memberi yang terbaik buat kita. Dan Tuhan juga yang memberkati selalu setiap rencana yang terbaik buat kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, di mana Tuhan kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang berkumandang di tengah-tengah ibadah kami. Kau bukakan hati kami Bapa, agar setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba kami Bapa, boleh kami mendengarkan Bapa, boleh kami terima firman-Mu di dalam setiap hati kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah sampaikan pujian kami. Inilah rasa syukur kami Bapa, rasa menyenangkan bagi kami Bapa. Inilah Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu Roh Kudus. Oh haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Kau pakai kami Bapa, Kau bentuk hati kami Bapa, setiap rencana kami. Haleluya Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah
Tapi Tuhan senantiasa Tuhan menantikan kami kembali ke jalan kebenaran-Mu Bapa. Dengan apakah kami balas Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur kami tak henti-hentinya bagi-Mu Tuhan. Buat kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan menyertai Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau luar biasa Tuhan. Amin, Kami Yesus. pujikan Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami muliakan nama-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa yang pada surga Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir nanti Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tuhan kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan Yesus Bapa. Biarlah pujian kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Benar-benar Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami datang Tuhan karena kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya karena hari Minggu saja Tuhan kami datang. Tapi kami datang karena kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkaulah Allah kekuatan kami. Yesus yang menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Karena saat ini kami datang Tuhan dengan pergumulan, beban yang berbeda-beda Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus telah jawaban dalam segala-galanya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang pada surga Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kami yang tidak datang hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak tahu di mana keberadaan mereka saat ini. Tuhan kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus Bapa, ingatkanlah mereka Tuhan yang lupa Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus Bapa yang baik, angkat beban mereka yang berbeban Tuhan Yesus, sehingga meringankan langkah untuk datang beribadah kepadamu Tuhan di setiap ibadah kami Tuhan, khususnya ibadah raya, ibadah minggu seperti ini Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, biar mereka memberikan waktu mereka untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang pada surga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat muda-mudi Tuhan yang sudah menaikkan puji-pujian kepadamu Bapa. Biarlah seperti pujian yang mereka naikkan Tuhan Yesus, seisi rumah mereka Tuhan datang kepadamu Tuhan. Bapa Amin. yang baik, itulah doa kami juga orang tua Tuhan. Benar. Jamah Tuhan hati setiap muda-mudi yang ada di tempat ini Tuhan. Amin. Gerakkan hati mereka Tuhan sehingga mereka mau bergabung Tuhan di setiap malam minggu untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Itulah doa kami Tuhan, dan itu juga kerinduanmu Bapa yang pada dalam surga. Terima kasih Tuhan, berkati muda-mudi di tempat ini, berikan Haleluya, kesehatan, Yesus. bergandengan tangan mereka Tuhan, saling Amin. menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan iman kami Bapa. Berkati Bapak kami Tuhan, Bapak Gembala kami ya Tuhan, Amin. yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Haleluya, sehingga Yesus. firman yang disampaikan ya Tuhan betul-betul membawa perubahan di dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tapi firman-Mu jawaban dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu juga kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menerangkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu sekeras apapun itu Tuhan, dan Roh Kudus mengajari kami untuk melakukannya, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Dan sebelum kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, karena itu berasal daripadamu. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya Tuhan, terpuji termulialah namamu hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan. Kita akan lagu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menyelamatkan kami, Allah Roh Kudus yang membimbing menuntun kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini untuk mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan-Mu. Bapa, inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Terimalah segala pujian dan hormat kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami, ajari dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima firman Allah, dan hamba-Mu yang menyampaikan, urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita berbahagia pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Kita mulai baca 50 sampai 58. Satu Korintus pasal 15 ayatnya ke-50 sampai dengan 58. Sudah dapat semua? Mari kita baca firman Tuhan. Secara responsoria, saya ayat 50, saudara ayat 51 dan seterusnya. Nanti ayat 58 sama-sama membacakannya. Dengan hormat saya undang kita semua berdiri. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 mulai sampai 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Satu, dua, ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah satu pemahaman tentang kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan bagaimana keadaan pada waktunya kita kembali kepada Bapa. Tema kita pada hari ini adalah mengenakan yang tidak binasa. Amin. Mengenakan yang tidak binasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, daging adalah binasa. Ini ya, tubuh kita ini, sedangkan firman atau roh
itulah yang tidak binasa. Jadi apa yang tidak binasa itu yang dikenakan oleh yang binasa, berarti yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, itulah yang tidak binasa. Alkitab juga mengatakan di dalam Ibrani, ya, Ibrani saudara-saudara 13 ayat 8, Yesus itu tidak berubah, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mengenakan ini tubuh yang binasa ini, mengenakan yang tidak binasa, maka saudara-saudara hal inilah yang perlu bagi kita. Dan sehingga suatu saat kalau Tuhan datang, maka ingat kita tadi diubahkan oleh Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berarti daging adalah binasa. Keadaan kita, saudara-saudara di dunia ini, yang hanya sementara. Tapi kita mengenakan yang tidak binasa itu, yaitu firman Tuhan, yaitu Roh Kudus. Itulah yang tidak binasa. Dan sehingga dosa tidak menguasai kita lagi. Amin. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, bagaimana jika kita mengenakan yang tidak binasa ini. Ya, saudara-saudara, kita melihat di sini sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita mengalami hidup yang diubahkan. Amin. Itu dia. Saudara-saudara, kita melihat hidup yang diubahkan. Ini sangat penting sekali. Maka di dalam saudara-saudara buku Maleakhi, ya, 4 itu 18, ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Jadi mungkin orang yang tidak beribadah itu saudara hidupnya dikuasai, ya, oleh kedagingan yang binasa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, maka diubahkan. Maka di situ ada perbedaan. Dan sehingga dia mulai mengenakan firman di dalam hidupnya. Nah, saudara mengalami hidup yang diubahkan. Mari kita baca ayat 51. 1, 2, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan. Nah, saudara-saudara, ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, memang saudara-saudara kita melihat di situ tidak semuanya, ya, datang kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara kita juga ada mengalami, ya, perubahan-perubahan. Sama juga kalau Tuhan nanti datang, maka yang mati itu saudara, yang di dalam Kristus, mereka akan bangkit dan lebih duluan terangkat ke surga. Kemudian yang masih hidup, maka yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, tubuhnya juga diubahkan. Dan sehingga dia juga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini dua versi pengertiannya. Selama kita ada dalam dunia ini, kalau kita mengenakan firman Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Alam pikiran kita diubahkan. Dari pikiran negatif menjadi positif. Dari kelakuan kita juga, dari sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Diubahkan. Kenapa? Karena sudah mengenakan firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Saudara-saudara, dialah Tuhan. Dialah juru selamat kita. Dia yang mengubahkan kita. Nah, oleh sebab itu harus kita mengalami demikian. Kalau sudah diubahkan di dunia ini, saya percaya ketika Tuhan juga datang, maka kita akan betul-betul bersama dengan Tuhan. Karena sudah diubahkan, berubah. Makanya di dalam Alkitab itu saudara, Roma 12 ayatnya yang kedua, jangan serupa dengan dunia, berubahlah. Nah, ini saudara-saudara, firman mengajarkan berubahlah. Kalau tidak ada perubahan, berarti saudara-saudara kita dijajah oleh dosa itu. Ya, maka Alkitab mengatakan diikat, ya, diikat kita saudara-saudara, dan sehingga tidak berdaya. Maka Tuhan datang melepaskan itu, dan sehingga dirubah. Jangan serupa dengan dunia, itu syaratnya. Dunia ini saudara, itu kedagingan, ya, kedagingan ini saudara-saudara harus
kita analisa. Saya ini hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam roh. Nah, kalau dia hidup di dalam roh, hidup di dalam firman, maka dia bisa membedakan mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Amin. Kita harus tahu bahwa ini yang dikehendaki Tuhan, ini yang dilarang oleh Tuhan. Ini dosa, ini adalah hidup kasih karunia Tuhan. Kita harus bisa membedakan itu. Nah, tentu selama kita dalam dunia ini, Tuhan memberi kepada kita hak untuk memilih. Hak untuk memilih. Makanya dalam Ulangan 31 ayat 15 itu, saudara, hari ini kuperadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kecelakaan dan kematian. Tetapi pilihlah kehidupan. Pilihlah. Jadi firman Tuhan, pilihlah kehidupan. Pilih Yesus. Amin. Pilih kuasa Roh Allah untuk menolong kita. Kalau kita memilih yang lain, maka saudara salah. Nah, itu makanya harus diubahkan, saudara-saudara. Harus diubahkan. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita ini. Dari mana kita tahu? Karena kita mengenal Alkitab. Ini Alkitab, saudara. Ini yang mengubahkan kita. Karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Jadilah terang, maka jadilah terang. Pada mulanya bumi belum berbentuk. Berfirmanlah Tuhan, ini firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika Allah itu, saudara, kita mengenakannya. Firman ini kita mengenakan, maka kita akan berubah. Kita akan diubahkan. Berubah, saudara. Mulai dari perkataan kita. Dari mana kita tahu? Misalnya, Efesus 4 ayat 29. Ya, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi berbicaralah untuk membangun, sehingga setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin. Nah, hanya orang yang mengenakan firman yang bisa hidup. Saudara-saudara, apalagi dunia sekarang ini hanya sedikit saja. Ya, emosional, marah, dan lain sebagainya, mengutuk, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, konsep kita Kristen, saudara, jangan lupa bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Nah, itu dia, saudara, mulai dari pemikiran kita, ya, mulai dari perkataan kita, dan juga pemikiran kita. Bukankah Alkitab, kalau kita mengenakan firman Tuhan itu, Filipi 4 ayatnya ke-8, semuanya pikirkanlah apa yang benar. Amin. Yang adil, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi kadang-kadang kita memikirkan yang tidak mampu kita pikirkan, apalagi dunia ini. Saudara, kenapa? Padahal Alkitab sudah memberi rumus, pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Sebenarnya itu kalau kita mengenakan itu, saudara, mulai pikiran kita juga memikirkan Tuhan. Apalagi di dalam masalahmu, pikirkan Tuhan, pasti Tuhan memberi jalan keluar. Yang penting syaratnya datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, karena dia ya satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah. Di luar Yesus, saudara-saudara, ada keterbatasan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ya habis cara untuk menyelesaikan masalah kita. Yang penting kita tunduk kepada Dia atau tidak. Amin. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan yang kamu alami biasanya itu tidak melebihi kekuatanmu. Berarti kamu lebih kuat, makanya diizinkan kamu ada pencobaan itu. Dan kalaupun kamu dicobai, Tuhan, garis bawahi, Tuhan memberi jalan keluar. Bukan aku, bukan yang lain-lain yang memberi jalan keluar. Yesus yang memberi jalan keluar. Amin. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 ini, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Amin. Akan kuberi kelegaan kepadamu. Tapi kadang kita tidak merespon firman Tuhan itu. Justru saudara-saudara, dalam keadaan kita, kesulitan kita, kita mengurung diri kita.
apa sebenarnya kita mau datang kepada Tuhan. Inilah masalahku ya Tuhan, inilah kekuranganku, inilah bebanku. Tuhan tolong aku, beri jalan keluar dan terus ikut Yesus. Amin. Alkitab ini tidak mengatakan, ya pikul salib, sesudah itu di situ kau. Tidak, Alkitab mengatakan, ya kamu harus menyangkal diri. Pikul salib dan ikut aku. Jelas sekali itu. Pikul salib, ikut aku. Kita memikul salib tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Itu kesalahan kita sendiri. Jadi bagaimana bisa tertolong? Saudara, bagaimana? Sering kita mengatakan dalam Lukas 1 ayat 37, tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Markus 9:23, tiada mustahil bagi orang percaya. Hanya 2 ayat itu di Alkitab ini. Saudara, bagi orang percaya, tiada mustahil. Nah, tunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Dengan bagaimana supaya kita diubahkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat Yunus 3 ayat 3. Kita baca 1-2 ya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Lihat garis bawahi, sesuai dengan firman Allah. Ketika pertama Yunus disuruh ke Niniwe sesuai firman Tuhan? Tidak. Justru dia membangkang, saudara. Apa yang dilakukannya? Dia lari ke Tarsis. Ya kan? Dia naik kapal. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, Tuhan membuat gelombang laut. Tuhan membuat angin kencang. Kalau tidak kapal itu tenggelam. Ya, tetapi syukur dia mengaku. Ini juga sikap gentleman istilah sekarang. Udahlah. Semua gelombang ini, semua angin kencang ini datang karena aku. Buanglah aku ke laut. Jelas saudara. Jadi daripada korban orang lain, lebih bagus aku sendiri. Karena dia sadar dosanya melawan Tuhan. Tidak sesuai dengan firman. Melawan. Sebenarnya orang yang tidak melakukan firman sama dengan melawan. Ya kan? Ketika dia melawan, maka dibuang. Seketika dia dibuang ke laut. Alkitab mengatakan, Tuhan menyuruh ikan menelan dia. 3 hari, 3 malam di perut ikan. Baru sadar. Ya. Nah ketika dibuang apa yang terjadi? Saudara, danau tenang. Angin tenang. Begitulah, saudara. Tapi baru dia sadar dan berdoa. Maka saudara ini landasan mengapa dikatakan Tuhan ada di mana-mana. Karena di perut ikan pun berdoa Yunus, Tuhan juga mendengar. Aku mau pergi. Ketika dia mau pergi sesuai dengan firman Allah. Dia lagi tidak takut dengan kota Niniwe itu. Karena begitu becaknya saudara. Tapi dia mengatakan, aku pergi. Lalu firman Tuhan lagi mengatakan, Tuhan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus di darat. Jadi semua pekerjaan Tuhan lalu dimuntahkan. Pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ketika dia pergi dan dia mengatakan, kalau tidak ada pertobatan, maka dalam 3 hari kota ini akan ditunggak balikan. Bayangkan 3 hari perjalanan. Tidak ada sepeda motor pada saat itu. Dia dari ujung kampung. Kemudian. Mungkin dari sini kurasa sampai ke apa ini? Seirampa. Ya, 3 hari perjalanan. Atau lebih ya. Ya. Kurasa kita di sini 1 hari sampai Amplas jalan kaki bisa. Ya kan? Jadi saudara-saudara, Yunus pergi sesuai dengan firman Allah. Bagaimana setelah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan? Justru kota Niniwe bertobat. Rajanya turun dan mengoyakkan pakaian kerajaan. Dia berlutut, mereka semua berpuasa dan akhirnya kota itu diselamatkan oleh Tuhan. Amin.
Karena sesuai, demikian juga kita saudara, mari kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kotak melambangkan kepribadian kita, kapal melambangkan keluarga kita. Saudara, kalau kita menyimpan dari jalan Tuhan, maka kapal kita akan digoyang oleh berbagai apapun. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan firman, maka Tuhan akan memberi ketenangan. Amin. Ketenangan. Dan sehingga saudara-saudara kita tidak takut. Ya, nah itulah saudara-saudara mengubah hidup kita. Jadi Yunus berubah juga. Amin. Jadi karakternya yang takut menjadi pemberani. Jadi hidupnya yang hidup dalam kedagingan menjadi hidup di dalam roh. Kiranya demikian kita harus diubahkan. Dan ketika Tuhan datang, maka kita saudara benar-benar tubuh ini diubahkan juga menjadi tubuh kemuliaan dan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ada amin? Haleluya. Itu yang pertama. Kita mengalami hidup yang diubahkan. Yang kedua, ketika kita mengenakan yang tidak binasa, yaitu firman Allah, yaitu Roh Kudus, maka saudara yang kedua, kita terlepas dari kuasa maut. Ingat dunia ini maut. Ya, saudara-saudara. Karena bumi ini sudah dikutuk. Manusia juga sudah dikutuk oleh Tuhan. Mulai dari Adam keluar. Engkau sekarang harus berkeringat untuk mencari makanan. Dan kutuk kepada perempuan. Kutuk kepada dunia. Saudara. Dan akhirnya bersyukurlah ada Yesus. Dia melepaskan kutuk itu. Kapan? Waktu dia disalib. Maka harga Yesus. Saudara, kenakan dia. Karena ketika Yesus ada, maka kutuk itu tidak ada lagi. Sesuai dengan firman Tuhan ya kepada Adam dan Hawa. Ya. Hai Adam. Ya kan? Keturunannya akan mematok tumitmu. Dan keturunanmu juga nanti akan meremukan kepalanya. Itu difirmankan di Taman Eden. Itu sekarang Irak, ya, negara Irak. Itulah Taman Eden dulu, saudara. Makanya kaya dengan minyak sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, ketika itu maka sudah digenapi. Betul-betul memang mematok tumit. Ketika Yesus, saudara-saudara, ya, disalib. Itulah puncaknya, mati. Dan waktu itu setan bergembira. Ya, bergembira. Dan akhirnya saudara, ya, ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, itulah cara bahwa setan juga diremukkan. Sampai sekarang tidak berkuasa lagi setan, tidak berkuasa lagi dosa. Amin. Ketika kita mengenakan Yesus. Amin. Mari kita baca ayat 54b sampai 55. 1, 2, ya. Akan digenapi firman tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Tidak ada lagi. Karena Yesus. Ya. Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia. Yang disebut dengan anak Allah. Karena dia dari Allah. Hanya memakai bahasa struktur bahasa Indonesia saja. Bapa, anak, saudara. Supaya konsep itu juga kita bisa mengenakan. Bagaimana seorang ayah kepada anak. Itu menurut tanggung jawab. Bapak-bapak di sini mungkin sudah tahu. Bagaimana dengan anak kita. Mungkin karena kelakuannya jelek. Marah kita. Tapi ingat hati yang paling dalam ini. Tetap sayang kepada anak. Amin. Demikianlah Tuhan itu kepada kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah anak. Amin. Dia Bapa kita. Demikian juga Yesus, dia katakan anak karena struktur daripada kelahirannya di bumi ini. Padahal dia Allah. Karena dunia, saudara-saudara, karena sebelum dunia
dia sudah ada. Ya. Yohanes 8 ayat 58. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Yohanes 14 ayat 9. Ya, siapa yang melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Jadi ngapain lagi? Sudah melihat Yesus, sudah melalui firman. Sudah melihat Tuhan? Sudah. Melalui firman ini, saudara-saudara. Makanya kalau dibaca ini sedang berjumpa kita, bercakap-cakap kita, diajari kita, hai anakku, dengarkanlah didikan, kalungkanlah di lehermu. Nah ini firman Tuhan ini. Kita mengalungkan firman di leher kita. Kenapa dipakai kalung? Saudara, untuk memperindah hidup kita. Untuk mempersona hidup kita. Jadi di dalam Tuhan itu kalau ada firman dalam hidup kita, maka kita terpesona. Kita mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa dikasih demikian? Karena Yesaya 43 ayat 4, kamu berharga di mataku. Amin. Kita ini berharga di mata Tuhan. Itu makanya Yesus datang ke dalam dunia karena kita berharga. Dia rela mati di kayu salib. Dan mana lagi sengatmu? Hai maut, tidak ada. Sudah ditelan. Ya, tidak ada lagi. Tapi kemenangan sudah ada di dalam diri kita. Di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Intinya sekarang dosa ya tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Terlebih kalau kita tidak mau mengenakan firman Tuhan ini. Berarti dosa menguasai kita. Dosa menguasai kita. Maka kenakan firman Tuhan ini. Kenakan saudara. Bagaimana caranya? Kita terapkan. Seperti tadi pagi. Berulang-ulang dalam Alkitab. Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Waktu kita berdoa. Kita sudah mengenakan. Kira-kira gitu dia. Hari ini juga kita memuji Tuhan. Kita sudah mengenakan. Saat ini mendengar firman Tuhan, kita sudah mengenakan juga. Cuma tergantung kita nanti kalau keluar dari gereja ini, kita ya berikan di belakang. Atau kita terus renungkan seperti Yosua yang mengajarkan kita. Perkatakanlah dan renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan saudara siang lupa, malam direnungkan. Masih salah. Iya kan? Siang dan malam renungkan. Sehingga kau bertindak hati-hati sekali. Tidak sembarangan lagi. Dan sehingga perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu berhasil. Kemana kamu pergi bekerja. Kemanapun saudara-saudara berhasil. Itu semuanya saudara. Sehingga maut tidak berkuasa. Karena maut menghancurkan kita. Dosa saudara menghalangi berkat. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolongmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan wajahnya kepadamu. Dan tidak mendengar doamu. Dosa dan kesalahanmu. Dosa melanggar perintah Tuhan. Kesalahan kepada sesama manusia. Makanya saudara kalau ada kesalahan segera minta maaf. Dan sehingga tidak terhalang. Amin. Bahkan ayat lain lupa aku dikatakan. Kalau kita hidup di dalam dosa. Maka menghambat yang baik datang kepada kita. Menghambat. Maka semua dibereskan. Bagaimana caranya? Undang Yesus dalam hatimu hari ini. Amin. Katakan ampuni dosaku Tuhan. Maka dosa tidak berkuasa. Amin. Roma 6 ayat 9. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Tidak berkuasa lagi. Jadi kalau Yesus itu dalam diri kita. Maka maut juga tidak berkuasa atas hidup kita. Makanya Paulus mengatakan di dalam
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi yang kuhidupi dalam daging ini hidup oleh Kristus. Amin. Dan sampai dikatakan kita itulah manusia Allah karena hidup di dalam Kristus. Mau tidak berkuasa lagi. Mau tidak berkuasa dalam diri Yesus lagi. Tidak. Maka kenakanlah dia. Hidupkan dia di dalam hati dan jiwamu. Melalui firman Tuhan, maka kuasa dosa tidak lagi, saudara-saudara, ia menghancurkan kita, ya, tapi kuasa Roh Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Nah ini, saudara-saudara, salah satu contoh di Alkitab ini saya cerita, saudara-saudara, sebenarnya yang sudah dikatakan ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan, tidak bisa lagi, sudah mautlah dia, karena hidupnya siang malam berada, saudara-saudara, di kuburan. Itulah yang disebut dengan orang di Gerasa itu. Ya, tahu ceritanya? Orang di Gerasa, dia mukul-mukul dirinya, dia saudara-saudara, ya di situ aja dia. Dan ketika Yesus datang, maka datang kepada dia. Ya kan? Dan legion itu nama setan yang ada di dalam tubuhnya. Legion. Ya, Yesus mengatakan, siapa namamu? Legion. Nah, oleh sebab itu dia minta kepada Tuhan, jangan usir aku, tapi suruh ke babi-babi itu. Kan gitu. Nah, saudara, dikabulkan Yesus? Dikabulkan. Lalu kalau misalnya logika kita maunya jangan di babi itu, sayang 2000 ekor itu, berapa itu uangnya? Maunya disuruh ke pokok kayu, entah di mana lah, entah kepada burung. Tuhan tidak mau demikian. Nah, saudara, rupanya setan ini juga meminta kepada babi-babi. Tujuannya supaya hancur yang satu, yang memiliki babi. Dan akhirnya saudara, ya Yesus mengatakan, udah disuruh setan itu. Makanya hati-hati sebelum makan daging babi harus didoakan. Karena sudah masuk setan di dalamnya. Saudara, ya. Dan akhirnya babi itu terjun di dalam sungai 2000 ekor. Kalau 2000 ekor itu kali taruh aja 2 juta 1 ekor, berarti sudah 2 miliar rugi. Ya, saudara. Tapi tidak rugi karena satu orang selamat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Ketika setannya keluar, orangnya jadi waras. Jadi bisa dikatakan manusia kenapa tidak waras? Karena setan. Karena dosa. Ya kan? Dan ketika sudah waras, dia datang kepada Yesus. Dan dia ikut Tuhan. Berarti orang yang waras, ikut Yesus. Orang yang tidak waras menolak Yesus. Itu intinya saudara. Soal babi itu saudara bisa diganti Tuhan kepada pengusaha itu. Tapi yang penting dulu jiwa ini. Karena saudara-saudara jiwanya adalah 2 miliar. Ya kan, walaupun kalau manusia ini mati, kalau digilas oleh tangki Pertamina hanya 7.500.000. Ditambah apa? Padahal dalam Tuhan tidak. Jiwa manusia itu, saudara-saudara, berharga. Maka siap pun dunia ini untuk apa? Namun jiwamu binasa, maka dunia ini bisa pun hancur. Yang penting jiwa selamat. Itu maksudnya. Maka dalam buku Korintus itu dikatakan, apa gunanya kamu memiliki dunia, namun jiwamu binasa. Saudara-saudara, orang Gerasa ini menjadi waras, menjadi pengikut Tuhan. Kenapa? Karena maut tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Demikian juga kita saudara, jangan buat lagi maut itu, dosa itu menguasai kita. Setelah dikalahkan dalam nama Yesus, kenakanlah Yesus dalam hidup. Amin. Haleluya. Itulah yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana jika kita mengenakan yang tidak binasa, yaitu firman Tuhan yang terakhir, kita telah menyatu dengan Kristus. Ini yang terakhir saudara, kita telah menyatu dengan Kristus. Menyatu, ya, tinggal satu, saudara-saudara.
Mari kita baca ayat 58. Ini intinya. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Garis bawahi, sebab kamu tahu, kamu mengerti bahwa dalam persekutuan, dalam kesatuan dengan Kristus, maka upamu tidak lari. Tuhan sudah sediakan. Makanya harus bersatu. Harus satu dengan Kristus, saudara. Dan ketika kita mengenakan firman itu, maka kita sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, saudara, dengan menyatunya dengan Tuhan, maka inilah prinsip-prinsip hidup kita. Berdirilah teguh. Ini satu prinsip, saudara. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan mudah bimbang, ya. Jangan mudah saudara, ya, khawatir. Berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, yakin, ya, kepada kebenaran firman ini. Berdiri teguh, yakin dengan imanmu, yakin dengan kepercayaanmu, bahwa itu membawa engkau kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada sukacita. Yakin. Dalam kondisi apapun, saudara, harus yakin kita. Ya, itu namanya berdiri teguh. Jangan sedikit ada kesulitan, saudara, lari kita. Ya kan? Itu tidak boleh. Dan yang kedua, ya, kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan, jangan mudah goyah. Ya, saudara-saudara, jangan mudah goyah. Tapi kuatkanlah imanmu. Amin. Makanya dalam Filipi 4:13 itu, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kekuatan sehingga tidak goyah kita. Lihatlah sekarang, saudara, begitu banyak yang goyah. Di kalangan orang Kristen, banyak juga sekarang statement daripada orang Katolik. Mereka mengklaim mereka yang benar, walaupun hanya segelintir itu. Kalau masuk surga, masuk Katolik adanya. Saudara-saudara, tidak tertulis di dalam Alkitab. Banyak juga sekarang saudara-saudara menyimpan dari kebenaran Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, ini akhir zaman. Akan muncul nabi-nabi palsu. Apa maksudnya itu, saudara? Karena mereka juga berbicara firman Tuhan, tetapi penuh dengan kepalsuan, memutarbalikkan fakta di dalam Alkitab ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka jangan goyah. Apapun yang terjadi, saya tetap ikut Yesus. Amin. Nah, makanya nyanyian itu ketika hamba Tuhan menginjil di pedalaman. Lalu di pedalaman itu begitu sulit, saudara. Baik soal makan, baik soal apapun, sulit. Maka dia ciptakan nyanyian itu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Ini di dunia aja, tetapi di surga tidak ada kesusahan. Amin. Haleluya. Jadi saya mau iring Yesus, jangan mudah goyah. Karena buku Tesalonika mengatakan, kesusahan-kesusahan yang kamu alami itu adalah kesusahan yang ditentukan untuk itu, untuk kita. Kamu sudah ditentukan untuk itu. Amin. Makanya saya belajar dan kita belajar, apapun yang terjadi, berarti ditentukan Tuhan bagiku. Yang penting tugas kita sudah sampaikan lewat doa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita. Tapi kalau tidak, berarti itu ketentuan Tuhan bagi saya. Saya mau terima. Amin. Nah, bukan dalam arti dengan demikian, maka kita menjauh dari Tuhan. Tidak, tapi terus mendekat kepada Tuhan. Karena ada rahasia di dalamnya, saudara. Sehingga kita tidak goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini giat. Semangat. Ya, semangat. Saudara-saudara, tadi pagi ada yang saya doakan dan saya semangati. Ya kan? Makanya juga ini hati-hati di media sosial ini sekarang. Ya, dia seorang hamba Tuhan, tapi tertipu dengan
saudara-saudara, ada orang meminta doa. Dan ketika meminta doa saudara, maka tentu sudah percaya namanya anak Tuhan. Amin. Kira-kira gitu pemikiran kita. Lalu saudara memang belum kenal, hanya melalui media sosial. Setelah didoakan oleh pendeta ini, lalu saudara-saudara dia minta doa dan kemudian mengatakan bantu aku mengenai uang. Ya, karena sudah minta doa rohani, sudah didoakan juga sering. Lalu akhirnya saudara pendeta ibu ini ya dia rela memberi pinjaman. Berapa? 100 juta. Nah, saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara ya, setelah itu ditelepon lagi tidak aktif. Nah, dan akhirnya saudara dia lapor kepada yang bisa. Itu juga ditipu dia. Pendek cerita saudara, semua media sosial pada umumnya adalah tipu-tipuan. Habis dia semua pengurusan 50 juta. Berarti saudara 150 juta. Maka dia mengatakan tadi, doakan aku biar aku kuat di dalam Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia heran kenapa aku nurut aja. Memang dalam Tuhan ini perlu ketulusan, tapi di atasnya perlu hikmat. Amin. Kalau 1 juta dipinjam, mungkin bisa, ini 100 juta, kok mau ya? Diurus lagi kepada yang bisa mengejar, tetapi tidak bisa. Makanya hati-hati. Di dalam pun EPI sekarang ada yang menawar-nawarkan juga pembangunan gereja. Saya tidak tahu kalau sudah pernah. Itu juga penipu. Saudara-saudara, kenapa saya sampaikan ini? Ya saudara, memang kita di akhir zaman ini diperhadapkan dalam keadaan seperti itu. Tetapi harus berhikmat dari Tuhan. Amin. Bukan dalam arti kita tidak menolong orang. Ya, kita tetap menolong orang. Tapi kalau misalnya media sosial ini dengan transaksi seperti itu, sebesar demikian ngapain? Sedangkan yang kita kenal aja pun sekarang saudara, maaf ada. Karena pinjam dulu 1 juta, tagih nanti waktu janjinya itu, nggak ada. Syukur-syukur nanti kalau maaf ya nggak ada. Ini jadi masalah lagi, ya kan? Kemudian dikata-katai baru itu aja, kau udah begini-begini, kan sedih sekali. Saudara-saudara, nah makanya kita harus ya dalam pekerjaan Tuhan supaya diberi kepada kita hikmat oleh Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Banyak berdoa, amin, supaya roh itu menuntun kita. Itu banyak orang yang ditipu saudara-saudara melalui media sosial. Tetapi saya mau sampaikan, jangan percaya. Sekalipun sekarang menelepon ada keluarga, jangan percaya. Ya, kecuali kalau dilihat dengan mata sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyatu dengan Kristus. Maka sampaikanlah kepada dia. Amin. Dia yang membela kepada kita, dia menolong kita. Maka intinya beradalah di dalam kasih Tuhan itu. Nah kalau sudah menyatu dengan Tuhan, berada di dalam kasih itu. Karena Tuhan itu adalah kasih. Amin. Nah tidak bisa dipungkiri itu. Makanya ketika kita mengenakan Yesus, maka kasih sayang kita semakin tinggi. Dan pengharapan kita semakin kokoh kepada Tuhan. Jadi kita tahu ada Yesus dalam hidup kita. Ketika kita berbuat kasih. Amin. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 14b. 1, 2, ya. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi sudah menyatu. Amin. Sudah menyatu. Jadi saudara, intinya kalau kita sudah berada dalam Allah, lakukanlah kasih. Ya, kasih itu saudara nampak. Ya, nampak sekali. Itu di dalam buah-buah roh itu. Amin. Nah, apa itu?
kasih itu tetap ada, sukacitanya ada, datang memuji Tuhan, kedamaian hatinya, kesabarannya ada, kebaikan hatinya, baik sekali hatinya. Kemudian kesetiaannya, kelemah lembutannya, dan dapat menguasai diri. Amin. Itulah yang ada dalam kasih. Saudara, saya mau cerita terakhir ini. Ya, walaupun pernah saya ceritakan ini, karena ada seorang kakek yang saudara-saudara mau ya tinggal di rumah, ya menyewa rumah. Ya, jadi 3 kamar rumah ini, ya kan? Dia mau nyewa. Jadi yang punya rumah mengatakan, tidak, aku 1, kamu 2. Atau aku 2, kamu dulu 1. Ngapain kamu pinjam semuanya? Nah, saudara, nenek cerita dia nyewa 1 kamar. Ya. Dan kemudian pada malam hari datanglah musuh. Dan akhirnya saudara-saudara, ya berantem dengan yang punya rumah. Ya, dan akhirnya puji Tuhan yang punya rumah masih kuat mengalahkan, ya. Tetapi ketika dia selesai bergumul, dia lapor kepada orang tua itu. Pak, kenapa kamu tidak bantu aku? Padahal aku sedang bergumul dengan perampok. Bagaimana aku menolong kamu? Kamu tidak menyampaikan kepadaku. Ya udah, maka orang tua itu mengatakan, baiklah, biar ku sewa 1 kamar lagi. Ya udah, jadi bapak itu nyewa 2 kamar, ya kan? Kemudian tinggal 1 kamar. Besoknya malam, datang lagi, ya musuh, ya perampok. Dan dia mengatakan, aku mau ke rumah ini. Aku mau menguasai rumah yang 1 ini. Dia katakan itu milikku. Dan akhirnya saudara, ya bergumul. Puji Tuhan, memang yang punya rumah ini menang. Tetapi dia lapor kepada yang nyewa itu. Masa kamu tidak bantu aku? Ya kan? Lalu katanya, kenapa kamu tidak minta tolong kepadaku? Begini aja keputusannya. Biarlah rumah ini aku yang nyewa, tapi kamu tetap ada di dalam rumah ini. Ya kan? Akhirnya deal, rumah itu disewa oleh bapak itu. Dan akhirnya saudara, besoknya datang lagi, ya perampok. Jadi akhirnya saudara, siapa yang menjadi lawan perampok ini? Ya bukan lagi yang punya rumah, tapi yang nyewa rumah itu. Dan akhirnya yang nyewa rumah itu karena terlatih dengan kekuasaan yang besar, maka sebentar saja musuh itu dikalahkan. Dan akhirnya yang punya rumah, terima kasih. Amin. Nah saudara, sebenarnya ini berbicara mengenai kesatuan kita dengan Kristus. Di dalam hidup kita ini dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu trihotomi. Trihotomi, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Amin. Nah saudara-saudara, karena Tuhan mengatakan, aku mau ya tubuhmu itu bawa kepadaku. Ya kan? Boleh. Oke, kita ikuti. Tubuh kita datang kepada Tuhan. Amin. Tapi jiwa kita bisa kemana-mana juga. Ya kan? Hati kita bisa kemana-mana. Dan akhirnya setan menggoda kita. Dan saudara-saudara tidak kuat lagi. Lalu Yesus mengatakan, aku pinjam jiwamu dulu. Biar jiwamu itu menyembah aku. Oleh jiwa kita menyembah Tuhan. Tubuh kita menyembah Tuhan. Tapi hati kita bisa kemana-mana. Akhirnya setan datang lagi. Tentu setan kemana dia? Di hati. Gambar jantung itu. Ya kan? Maka Tuhan mengatakan, berilah kepadaku semua hidupmu itu. Baik hatimu, baik jiwamu, baik roh. Amin. Akhirnya setelah Yesus sudah menguasai kita, amin, sudah menyatu, bagaimanapun siasat setan, gak bisa lagi. Yesus yang menjadi lawannya. Haleluya. Akhirnya kita menjadi menang. Makanya ayat 57 itu, syukurlah kepada Allah yang memberi kemenangan kepada aku. Amin. Dalam Yesus pasti kita menang. Amin. Haleluya. Itulah saudara, mari kita baca. Daripada kesimpulan firman Tuhan. Mari kenakanlah yang tidak binasa, yaitu firman Allah. Amin. Dengan demikian,
Maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah, satu, kita baca, kita mengalami hidup yang diubahkan. Dua, kita terlepas dari kuasa maut. Tiga, kita tetap menyatu dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri. Kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Yes. Haleluya. Pandanglah Yesus. Ingat, kita manusia tidak ada kekuatan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan biarlah Tuhan memegang tangan kita. Bahwa apapun dunia ini menggoncang kita, tidak bisa terlepas dari tangan Tuhan. Dan sehingga kita menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat Aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang. Bapa, pegang tanganku. Amin. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Haleluya. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang. Engkau terang Amin. yang membuatku melihat
Tundukkan pengharapan kami kepada Allah. Haleluya, haleluya. Umpatkanlah doa dengan kasih-Mu. Yesus, haleluya. Lepaskan kami dari kuasa dosa. Kuasa maut telah dikelakkan demi nama Yesus. Yesus, haleluya. Saya sedang menyatu dengan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Haleluya, Bapa. Tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, Tuhan yang kami lurus. Yang nama saya Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memberikan haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya, di atas firman ini Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dimuliakan Engkau.
Hari ini kami mengenakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mengenakan firman-Mu. Kami mengenakan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, tolong kami Roh Kudus, haleluya. Sehingga semakin kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sehingga mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, haleluya. Apapun kuasa dunia selama ini Tuhan, haleluya, dosa maka telah dikalahkan demi nama Yesus. Darah Yesus, haleluya, telah menyucikan dan menguduskan kami. Hai mau tidak ada lagi kuasa-Mu, Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur kami telah menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu. Kami selalu Tuhan kuat di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan senantiasa ada persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan kami percaya dengan persekutuan kami dengan Tuhan. Jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan memberikan upah kepada kami, yaitu hidup yang kekal demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami semua yang hadir pada hari ini. Kau tahu keadaan kami. Tuhan, hamba berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, akan ku beri kelegaan bagimu. Maka pada saat ini mereka datang kepadamu. Maka hamba berdoa demi nama Yesus, tolong Tuhan yang ada dalam pergumulan, ada beban, ada kesulitan, maka beri kelegaan, beri jalan keluar demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sesuai dengan kebutuhan yang nyata kuasa-Mu Bapa. Yang lemah telah dikuatkan kembali ya Bapa. Kuatkan, pulihkan demi nama Yesus. Roh hikmat, pengetahuan, roh pengertian Engkau beri kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga kalau ada yang sakit di tengah-tengah kami, baik secara fisik Tuhan, maka di dalam hati juga, maka kami berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Engkau dengan bilur-bilur-Mu Tuhan memberi kesembuhan secara total. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu turun. Dalam putus asa beri pengharapan. Yang ragu-ragu Tuhan, beri kepastian untuk bertindak dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga. Dimuliakan Engkau Bapa, diagungkan Engkau, sehingga kami senantiasa mengalami perubahan dalam Tuhan dan hidup di dalam Kristus Yesus. Itulah kerinduan kami, dan kami percaya dosa tidak menguasai kami lagi, tetapi kuasa Allah ada atas kami. Terima kasih Tuhan, dan terus dimanapun kami berada tetap menyatu dengan Engkau Kristus, dan sehingga sifat-sifat Kristus itu terwujud di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa di surga, dimuliakan Engkau. Terima kasih firman-Mu ini Tuhan, tertanam di dalam hati kami, dan kami dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami, peganglah tangan kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan. Aku percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajarkan dan mengingatkan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga. Inilah hidup kami Tuhan. Pimpin kami selanjutnya di dalam naungan kasih setia-Mu. Terpujilah Bapa di surga. Dimuliakan Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Allah karena firman-Mu itu. Dimuliakanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah, mari kita memberi kita yang kedua dan yang ketiga. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Hari berganti hari
Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah ganda. Haleluya. Warta jemaat kita untuk hari ini Minggu 27 Juli 2025. Untuk hari Selasa, ya kaum wanita tetap ada di gereja ini. Dimulai jam 8 malam. Kami ibu-ibu datang. Dan tepat waktu, seberapapun yang ada, 1-2 orang dimulai jam 8. Amin. Dan berikutnya untuk hari Kamis, di jadwal kita kebaktian keluarga. Jadi di keluarga, Bapak Siregar Borutobing, pujian Esther Purba dan doa persembahan Ibu Nainggolan. Berhubung keluarga itu tidak ada, maka kita laksanakan di gereja. Amin. Ya, jadi saudara, kecuali nanti kalau ada informasi mereka suka, kita buat di rumahnya. Jadi di gereja, ya kita tetap ada kebaktian hari Kamis di sini. Yang berikutnya untuk hari Jumat, doa pelayan. Kami harapkan pelayan-pelayan datang tepat waktu jam 8. Pujian Ibu Sembiring dan khotbah Yeni Huta Soit. Untuk hari Sabtu kaum muda, udah ini tanggal 2 Agustus ya, itu belum diganti. 2 Agustus latihan musik bagi WL dan singer jam 18.30 dan kebaktian kaum muda jam 7.30 malam. Amin. Puji Tuhan, pujian kaum muda hari ini sungguh memberkati kita semuanya. Amin. Jadi juga remaja-remaja ini datanglah, tolong orang tua dimotivasi, ya kan? Kalau perlu tidak mau ke gereja, di rotan aja daripada di tempat lainnya. Alkitab mengatakan pakai rotan kalau di dalam Tuhan, kecuali kalau tempat lain jangan. Biar datang ibadah kepada Tuhan supaya nanti masa depan mereka juga ya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Untuk hari Minggu 3 Agustus ya ibadah raya kita tetap mulai jam 10. Doa pembukaan Ibu Sitorus, WL Ibu Manulang, singer Yeni Utasoy dan Ibu Saragi, doa persembahan Ibu Silitonga, kolektan Ibu Sembiring dan LCD Yuni Nainggolan. Berikutnya mengenai persembahan keluarga, saudara-saudara, jadi masih ada 6 bulan lagi utang kita di CU. Jadi kita bantu melalui persembahan keluarga, semua keluarga partisipasi untuk yang memberi kepada Tuhan. Dan kita doakan pembangunan gedung pastori kita ya supaya bisa tahun ini ya kita lanjutkan pembangunannya. Amin. Tetap didoakan. Dan seterusnya saudara, kepada seluruh jemaat agar tetap mengikuti ya ibadah tengah minggu, baik kaum wanita ya, kemudian kebaktian keluarga, doa pelayan, kaum muda sampai hari Minggu. Mari kita mengikuti dengan teratur. Amin. Jadi kita ambil firman Tuhan. Lebih bagus 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kita kondisikan sesuai dengan pekerjaan kita, bekerja juga, dan jam-jam ibadah kita juga kita datang kepada Tuhan. Amin. Tadi firman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Berikutnya nanti semuanya jangan pulang dulu, kita semuanya tinggal. Ada yang kita bicarakan sebentar saja yang mengenai tanggal 17 Agustus. Amin. Karena ini sudah awal bulan ya, kita bicarakan apakah kita buat kegiatan kita tanggal 17 seperti tahun-tahun yang lalu sebelumnya, kita buat doa di sini atau tidak. Itu aja yang kita bicarakan ya. Oke. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baiklah, mari kita akhiri ibadah kita ini. Saya udah kita semuanya berdiri. Haleluya, kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Hari ini kita boleh datang kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku.
Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepadamu, dan kami percaya segala puji-pujian dan hormat kami berkenan di hati Tuhan, Amin. menerimanya dan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami percaya di atas puji-pujian Allah bersemayam. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan sehingga berbuah dalam sikap dan perbuatan kami setiap harinya. Mari kuatkan kami Roh Kudus, teguhkan kami di dalam pengharapan kepada Allah. Terima kasih Bapa, kami juga sudah memberi persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan, persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Baik persembahan khusus anak-anak-Mu, persembahan untuk pembangunan gedung pastori, berpuluhan ucapan syukurnya. Demi nama Yesus kami berdoa, Engkau balaskan dengan berkat melipat ganda. Engkau buka tingkap-tingkap langit dan Amin. mencurahkan berkat. Berkat damai sejahtera dalam hati dan jiwa. Berkat kesehatan, jauh dari segala penyakit, dan berkat secara materi dalam usaha pekerjaan. Tuhan melipat gandakan berkat-Mu. Terpujilah nama Bapa di sorga. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Lihatlah keberadaan kami. Tuhan tolong setiap pribadi, kuatkan dan teguhkan, tambahkan di dalam iman, dan kokohkan dalam pengharapan kepada Allah. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera. Dengan demikian apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat kami berhasil. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Engkau tolong Tuhan, Engkau genapkan janji-Mu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih dalam kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, baik secara lahiriah, baik rohaninya juga. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan menggenapkan Amin. bagi anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara kami yang tidak hadir juga, tolong mereka Tuhan, supaya mereka mengingat jam-jam ibadah kami, Amin. baik tengah minggu juga, datang kepada Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Tuhan, Engkau sambut Tuhan, dan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Tolong mereka yang harus bekerja hari ini, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada atas mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terkhusus kami berdoa juga buat anak kami kaum muda di tempat ini. Tolong berkati mereka juga. Amin. Tambahlah hikmah kebijaksanaan, mana Amin. mereka datang memuliakan Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu ada atas mereka. Bagi yang masih dalam pendidikan, berkati pendidikan mereka, mampukan mereka Tuhan. Tuhan menyelesaikannya. Tambahlah hikmah kebijaksanaan. Haleluya Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, beri pekerjaan juga Amin. bagi mereka ya Bapa. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati Amin. pekerjaannya. Terpujilah Tuhan. Dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan dengar dan kabulkanlah doa-doa mereka. Amin. Terpujilah nama-Mu. Baik juga anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan tolonglah sebagaimana pertumbuhan jasmani, demikian juga pertumbuhan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu juga yang melayani Engkau di gereja ini Tuhan. Engkau berkati juga, tambahlah hikmah kebijaksanaan. Pakailah Tuhan melayani sesuai dengan karunia Engkau berikan. Berkati juga keluarga mereka. Inilah doa dan permohonan kami, khususnya daerah kelurahan Seimadi ini. Lawa daerah ini Tuhan, selamatkan daerah Tuhan. Bagi mereka yang masih jauh dari jalan Tuhan, yang terikat dengan dosa, demi nama Yesus lepaskan mereka. Amin. Curahkanlah hujan keselamatan dan hujan pertobatan. Amin. Dan sehingga mereka datang kepadamu. Terpujilah Kau Tuhan, berkati gereja ini, kuduskan juga Tuhan. Tempat ini menjadi tempat kami menikmati mujizat Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan. Teristimewa dalam pembangunan gedung pastori. Tuhan Yesus cukupkan dana bagi kami Bapa, dan sehingga kami melanjutkannya. Tuhan Engkaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami, negara Indonesia, kota kami, kota Medan, bahkan daerah kami ini juga. Berkatilah bangsa kami, beri kedamaian, beri sukacita. Amin. Setiap pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, berikan hikmah kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan benar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi gereja-gereja terkhusus ya Tuhan, sehingga dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kati juga umat pilihan-Mu, bangsa Israel umat pilihan Tuhan, dimanapun mereka berada,
Berkati mereka, kuatkan dalam iman, beri kekuatan, beri kesehatan. Berkati kota Yerusalem, beri sentosa. Terima kasih Tuhan, terlebih dalam peperangan, berilah kemenangan bagi mereka sebagai umat pilihan. Terpujilah Tuhan, berkat Abraham, Yakub, berkat itu juga mengalir kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu. Kalau nantinya juga kami berpisah dari tempat ini, kami pulang, sertai kami dengan kasih-Mu. Tibakan di rumah penuh dengan sukacita. Gedung gereja ini senantiasa dalam naungan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dengarkan dan berilah kepada kami. Karena Kau Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan jadilah surat Kristus dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus memberkati, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam saudara, sebelum kita akan pulang, kita akan bersalaman satu sama yang lain. Kita angkat lagu pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai katamu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai katamu. Ya gerakan Tuhan, ya gerakan ku bersuka sebagai katamu. Ya gerakan Tuhan, ya gerakan ku bersuka sebagai katamu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai katamu. Ya gerakan Tuhan, ya gerakan ku bersuka sebagai katamu. Ya gerakan Tuhan, ya gerakan ku bersuka sebagai Jangan terus pulang ya. Silakan dulu minum. Haleluya.